Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Warman dari kelas S1B NPM 2020 46500 182. Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pertanyaan nomor 1 ialah jabarkan materi menarik apa yang Anda pahami selama satu semester kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hal menarik yang saya pelajari dan pahami pada saat satu semester di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yaitu adalah pertemuan kelima membahas tentang prinsip-prinsip dasar komunikasi. Prinsip-prinsip dasar komunikasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi memiliki pengaruh besar yaitu perubahan langsung maupun tidak langsung, berarti maupun tidak berarti. Yang kedua yaitu komunikasi adalah suatu sistem, yaitu proses komunikasi memiliki beberapa komponen dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu komunikasi bersifat interaksi dan transaksi. Komunikasi bersifat transaksi yaitu berkomunikasi dengan lawan bicara secara teratur, kemudian lawan bicara tersebut memberikan reaksi. Dan transaksi yaitu berkomunikasi dengan lawan bicara dengan pesan dikirimkan pada waktu yang bersamaan. Yang keempat yaitu komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja yaitu komunikasi memiliki maksud tertentu atau dikonsepkan. Yang tidak disengaja yaitu komunikasi secara spontan atau tidak dikonsepkan. Prinsip-prinsip komunikasi juga terdapat etika berkomunikasi. Menurut Jayendra, komunikasi yang baik dibentuk dari sikap, bahasa tubuh, ucapan, pola kata-kata, pola bahasa, dan nada suara yang memberikan kesejukan dan ketenangan bagi siapapun. Contoh nyata etika berkomunikasi yaitu misalnya pada saat interview melamar pekerjaan, kita diharuskan menatap lawan bicaranya, misalnya kepada HRD yang menginterviewkan kita, dan kita juga harus menjaga intonasi kita dengan baik dan benar agar HRD mendengar suara kita dengan baik dan jelas. Soal nomor 2 yaitu jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi berikut. Pertama, komunikator. Kedua, komunikan. Ketiga, pesan. Keempat, media. Kelima, efek komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator, seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu komunikan, orang ataupun yang dituju, mereka yang menerima pesan. Proses ini disebut juga proses decoding. Yang ketiga yaitu pesan, hal yang ingin disampaikan. Proses ini disebut juga proses encoding. Yang keempat yaitu media. Media atau penghubung yaitu saluran komunikasi yang digunakan komunikator untuk menyampaikan suatu pesan. Yang terakhir yaitu efek komunikasi. Efek komunikasi yaitu dampak atau reaksi yang dihasilkan setelah pesan tersebut disampaikan oleh si komunikator. Pertanyaan nomor 3 yaitu apa yang saudara pahami terkait hambatan komunikasi, lalu kaitkan hambatan tersebut dengan belajar mengajar daring. Hambatan komunikasi. Hambatan sama dengan gangguan. Gangguan yaitu segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat penerimaan dan pengiriman suatu pesan.
Hambatan memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat objektif. Sifat objektif yaitu hambatan yang tidak disengaja. Contohnya cuaca atau tidak adanya chemistry antara komunikator dan komunikan. Sedangkan sifat subjektif yaitu hambatan yang disengaja. Contohnya untuk dibuat orang lain sebagai upaya penentangan. Hambatan pada kuliah daring yaitu contohnya terdapat suara gaduh di lingkungan sekitar membuat apabila ingin melontarkan suara tidak terdengar dengan jelas. Dan hambatan lainnya yaitu apabila sinyalnya lemah, koneksi internet juga ikut lemah dan membuat aktivitas belajar mengajar daring tidak stabil. Pertanyaan terakhir yaitu jabarkan rancangan karya yang saudara buat dengan unsur-unsur komunikasi, komunikator, komunikan, dan pesan, dan alasan mengapa Anda membuat rancangan tersebut. Di sini saya membuat karya komik dengan judul berita Komnas Pelindungan Anak Stop Bullying pakai kata anjay berpotensi dipidana. Di sini komunikatornya yaitu Komnas Pelindungan Anak. Komunikannya tersebut ialah seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk kaum milenial atau anak muda Indonesia. Isi pesannya tersebut ialah kata anjay boleh digunakan apabila untuk memuji suatu peristiwa atau seseorang baik di dunia nyata maupun di dunia sosial, dengan tujuan tidak mengandung unsur bully atau sakit hati kepada siapapun. Namun apabila kata anjay diartikan dengan sebutan kata pengganti satu binatang, akan menjadi istilah yang merendahkan martabat seseorang. Kata tersebut diucapkan kepada orang yang baru dikenal atau lebih dewasa, bisa mengandung unsur kekerasan verbal. Namun, jika unsur dan definisi terpenuhi dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan itu adalah kekerasan verbal. Lebih baik jangan menggunakan kata anjay untuk merendahkan orang lain. Alasan saya memilih komik untuk karya saya yaitu untuk mudah dimengerti dan dibaca, khususnya untuk para kaum milenial. Sekian video saya untuk menjawab semua pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.